warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini aku ingin menceritakan kehidupan berliterasi aku sedari aku kecil. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama aku Dian Hardianti. Aku membuat video ini untuk merefleksikan kehidupan berliterasi aku dari aku kecil hingga saat ini. Semoga kisah-kisah yang aku ceritakan bisa menginspirasi kalian semua. Jadi ceritanya, waktu umur aku 5 tahun, aku dimasukkan sekolah TK oleh kedua orang tuaku. Dahulu sebetulnya aku belum ingin sekolah, aku hanya ingin main dan main. Tapi karena kehidupan terus berjalan, jadi aku harus bersekolah karena pendidikan itu penting. Nah, tapi ketika aku bersekolah itu, aku sering sakit. Kadang dalam 1 bulan itu aku hanya berangkat 1 minggu ke sekolah TK. Nah, makanya kebayangkan betapa aku banyak ketertinggalan pelajaran waktu saat itu. Sebetulnya aku juga lupa-lupa ingat waktu aku kecil, cuman part ini yang paling aku ingat. Jadi, karena aku tidak ingin ketinggalan pelajaran dan aku ingin lulus tepat waktu, orang tua aku selalu membimbing aku untuk berlatih membaca dan menulis ketika di rumah. Kalau dulu itu pelajaran TK cuman ada kayak membaca, 1 minggu itu harus habis berapa buku cerita, dan latihan menulis. Oh iya, aku juga dulu itu, berlatih menghafal surat-surat pendek, sama bacaan-bacaan sholat dan lain-lain. Itu waktu aku TK ya. Nah, karena ketertinggalan aku yang pengen banget aku kejar, jadi aku dibiasakan untuk membaca, menulis, dan menghafal. Nah, itu awal mula aku menyukai membaca. Kegiatan berliterasi aku berlanjut hingga aku SD. Nah, karena dari kecil aku dididik untuk suka membaca dan menulis, jadi waktu SD juga aku menyukai membaca. Nah, makanya ketika sekolah SD sampai kelas 6 itu, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu, aku alhamdulillah mendapatkan peringkat ke 1. Ya walaupun pernah sih turun waktu kelas 5 SD kalau nggak salah, itu aku turun peringkat ke 4. Tapi untungnya di semester 1, jadi di semester 2 aku naik lagi jadi peringkat ke 1. Nah, selain sekolah SD, aku juga sekolah MD atau madrasah. Nah, di madrasah juga aku alhamdulillah mendapatkan peringkat 1. Ini semua berkat kegiatan berliterasi aku. Aku dipaksa untuk menyukai membaca dan menulis. Nah, jadi karena kebanyakan membaca, aku jadi punya pengetahuan lebih dibanding teman-teman. Karena di sekolah itu guru itu mengajarkan apa yang hanya ada di buku saja, sementara kadang kan yang dikasih soal itu adalah yang tidak ada di buku atau kita harus mencari lagi. Jadi aku selalu memperbanyak literasi aku untuk bisa mengerjakan soal-soal lebih baik daripada teman-temanku. Sebetulnya sewaktu aku SD juga aku sering ikut lomba sih, seperti lomba menulis dan membaca aksara Sunda, terus lomba puisi. Nah, karena aku suka membaca dan aku juga suka menulis puisi gitu. Jadi aku suka diajak sama guru aku untuk mengikuti perlombaan. Ya walaupun saat itu aku belum ada yang menang sih, cuman pernah dapat juara harapan. Nah, selanjutnya kegiatan berliterasi aku dilanjut ketika aku MTS. Nah, aku sekolah MTS di MTSN Lewi Munding. Kalau sekarang MTSN 1 Majalengka namanya. Nah, dulu karena aku sering membaca dan suka membaca, aku ikut ke anggota keperpustakaan di MTS. Nah, di situ aku banyak banget pengalamannya. Jadi setiap anggota keperpustakaan itu harus membaca minimal 1 buku dalam 1 minggu. Nah, tiap minggunya nanti kita akan bercerita masing-masing mengenai buku yang dibaca, apa itu isinya, apa kesimpulannya, dibuat oleh siapa, bukan dibuat oleh siapa ya, tapi penulisnya itu siapa. Nah, itu isinya tentang apa, pokoknya kita ceritakan pengalaman membaca kita kepada anggota keperpustakaan yang lain
gitu. Terus juga aku itu waktu istirahat itu biasanya ada jadwal untuk menjaga perpustakaan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau minjem buku, ya aku yang jaga. Nah, itu kegiatan berliterasi aku ketika aku MTS. Nah, sebetulnya ada lagi, sewaktu aku MTS itu, aku aktif di kepramukaan dan PMR. Saking aktifnya, aku sering mengikuti lomba dan dulu pernah ikut lomba Pergamanas. Kalau bahasa yang sering kita dengar sih namanya itu Jambore Nasional gitu. Perkemahan nasional gitulah. Waktu itu ada di Cirebon di Kempek, tapi seluruh Indonesia itu ikut. Nah, pokoknya karena aku sering berorganisasi, jadi aku sering ikut lomba nih. Terus sering tidak masuk kelas. Akhirnya aku banyak ketertinggalan pelajaran. Tapi tenang aja, karena dari ketertinggalan pelajaran itu, aku selalu berusaha untuk memperbaikinya. Aku selalu membaca dan berdiam diri di perpus untuk membaca hal-hal yang aku lewatkan atau pelajaran-pelajaran yang aku lewatkan. Nah, itu kegiatan berliterasi aku. Kalau kebayangkan kalau misalkan waktu aku kecil tidak dididik untuk suka membaca, maka kalaupun aku ketertinggalan pelajaran, aku biarkan saja. Tapi aku tidak mau karena aku ingin menjadi siswa yang berprestasi. Tapi waktu aku MTS itu beda sama SD. Waktu aku MTS, aku hanya juara ranking 1 itu waktu kelas 7. Nah, terus masuk ke kelas 8 itu dimasukkanlah aku ke kelas unggulan yang isinya orang-orang pintar semua. Nah, itu aku mengalami penurunan peringkat. Tapi nggak apa-apa, karena aku senang. Walaupun turun, tapi aku senang karena aku juga bisa punya banyak ilmu dengan berorganisasi, dengan ketemu teman-teman, sering share literasi dan pengalaman. Oke, nah itu waktu aku MTS. Selanjutnya waktu aku aliyah. Nah, aku memutuskan untuk sekolah di Cirebon. Perantau nih ceritanya. Nah, aku selain bersekolah di MAN 1 Cirebon, aku juga mondok di Pondok Pesantren Abu Mansur. Nah, ini kali pertama aku jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Walaupun masih deket ya Majalengka Cirebon, tapi kan karena di pondok jadi tidak bisa sering pulang. Nah, ada satu momen yang benar-benar membuka aku kepada dunia literasi, yaitu saat aku kelas 11 SMA. Nah, waktu kelas 11 SMA, di MAN 1 Cirebon ini seluruh siswa kelas 11 wajib mengikuti yang namanya karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini kita lombakan atau dilombakan oleh guru-guru untuk kepada seluruh siswa kelas 11. Jadi seluruh siswa kelas 11 itu wajib. Nah, setiap satu kelas itu biasanya dibagi 2 sampai 4 kelompok. Nah, setelah itu kita dan kelompok aku tentunya karena ingin unggul, jadi selalu memperbanyak literasi, membaca hal-hal apa yang diperlukan dalam menulis karya ilmiah tentang penelitian ini. Jadi di sini itu lombanya itu karya tulis ilmiahnya itu kelompok. Nah, tentang kayak penelitian gitu, penelitian ilmiah yang bisa kita ambil, boleh dari yang sudah pernah tapi kita renovasi apa bahasanya ya, tapi kita perbaiki, atau yang baru banget kita lakukan gitu penelitiannya. Nah, nanti yang pertama itu akan diambil 15 kelompok untuk lanjut ke babak berikutnya. Nah, nanti tahap kedua akan diambil sekitar 5 kelompok untuk dilombakan atau didebatkan di seluruh warga masyarakat MAN 1 Cirebon gitu. Nah, jadi waktu itu dulu aku alhamdulillah sama teman-teman kelompok aku itu masuk ke 15 besar. Tapi waktu 5 besar aku gagal. Segitu juga aku udah bersyukur sih karena ternyata banyak banget pengalaman. Di situ sama teman-teman aku sering banget
dari pagi sampai sore di sekolah hanya untuk mengerjakan karya ilmiah itu. Nah, karena kita masih awam, tidak tahu tentang apa itu karya tulis ilmiah, apalagi harus menggunakan laptop karena harus diketik, itu masih awam banget waktu aku waktu aku sekolah. Tapi, itu merupakan suatu tantangan aku untuk lebih mau berkegiatan berliterasi. Jadi, kita itu biasanya dibagi satu orang itu setiap, ya, kata atau buku yang harus kita cari pengertiannya, harus dicari teori-teorinya. Nah, itu nanti kita, setelah mendapatkan informasi, kita saling share, lalu kita cantumkan di karya tulis ilmiah kita. Itu benar-benar perjuangan banget sih dan pengalaman yang paling berharga bagi aku. Setidaknya karena dengan lomba karya tulis ilmiah ini, aku bisa mengetahui sistematika penulisan karya ilmiah tulis ini seperti apa. Nah, jadi ini menentukan ketika waktu aku kuliah. Nah, aku kuliah itu sudah tidak terlalu asing dengan karya tulis ilmiah karena di UMAN sebelumnya aku belajar karya tulis ilmiah, bahkan dilombakan, ya kan? Nah, itu benar-benar pengalaman yang seru banget dan yang paling aku ingat dalam kegiatan berliterasi aku. Nah, selanjutnya, oh iya, aku juga karena suka membaca, jadi aku juga suka ikut lomba-lomba kayak pidato, sama lomba-lomba MSQ, Musabaqah Syarhil Quran. Nah, itu tuh semua berkat kegiatan berliterasi aku. Aku juga dulu pernah juara 3 MSQ waktu aku kelas 12 aliyah. Itu semua karena kegiatan berliterasi aku. Kalau aku tidak suka berliterasi, tidak suka membaca atau tidak suka menulis, kemungkinan aku tidak akan paham itu bagaimana cara berpidato, bagaimana kita, cara MSQ, mengikuti perlombaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya waktu aku kuliah juga itu berlanjut, aku masih selalu ikut lomba MSQ, dan waktu aku skripsi juga berat sih sebenarnya, tapi karena aku sudah paham waktu aliyah, sudah ada basic mengenal sistematika penulisan, jadi aku merasakan bahwa aku selangkah lebih maju gitu daripada teman-temanku. Tapi itu perasaan aku aja ya. Nah, mungkin sekian yang dapat aku sampaikan hingga saat ini kegiatan berliterasi aku harus tetap berlanjut. Nah, itu tadi kegiatan berliterasi aku dari aku kecil hingga aku kuliah. Nah, sampai sekarang aku sedang berkuliah profesi keguruan di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Nah, aku juga belajar MK Literasi lintas mata pelajaran. Di sini aku banyak mengenal istilah-istilah literasi dan apa saja literasi itu. Ternyata literasi tidak hanya membaca, ataupun menulis, tapi ada aspek-aspek lain yang harus kita kembangkan. Nah, karena pembelajaran ini ketika aku jadi guru, aku juga ingin, membuat murid-murid aku menyukai membaca atau menumbuhkan minat mereka dalam membaca. Selain di murid-murid aku juga sepertinya ingin menghidupi lingkungan aku dengan kegiatan membaca atau berliterasi. Karena memang di lingkungan aku itu anak-anaknya, ya masih suka bermain, tidak banyak berliterasi. Semoga aja nanti bisa aku wujudkan satu persatu. Mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!